Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanirmala dari FM23E Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada teman-teman sekalian mengenai antibiotik itu bukan permen, melainkan sebuah obat yang perlu kita awasi dan bagaimana memahami cara pemakaian yang baik. Antibiotik bukan permen, jangan asal kasih obat. Kenali aturan pakai antibiotik terutama pada anak. Baik, antibiotik sendiri adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri, bukan virus. Contoh infeksi bakteri di sini adalah seperti radang tenggorokan, oleh Streptococcus, infeksi saluran kemih, dan pneumonia bakteri itu sendiri. Kalau misalkan di kalangan kita mungkin banyak digunakan untuk infeksi gigi bengkak, gusi bengkak, terus flu, dan lain-lainnya. Nah, kenapa sih antibiotik ini sering disalahgunakan? Kesalahan umum dalam penggunaan antibiotik sendiri seperti salah satunya adalah memberikan antibiotik untuk flu, batuk, atau pilek biasa. Hal ini tidak diindikasi oleh dokter melainkan oleh kita-kita sendiri ini, ya kan? Lalu yang kedua adalah menghentikan penggunaan antibiotik sebelum waktunya. Karena beberapa dari kita kemungkinan pakai antibiotik setelah gejalanya hilang langsung dihentikan, tidak sesuai dengan aturan pakai itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan sisa antibiotik dari penggunaan pengobatan sebelumnya. Nah, dikarenakan yang sebelumnya tadi belum habis karena gejalanya udah sembuh, udah dihentikan, lalu kita malah pakai antibiotik sisa kemarin. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu yang terakhir adalah membeli antibiotik tanpa resep dokter. Hal ini sudah sangat-sangat wajar sekali dan banyak sekali untuk di kalangan teman-teman apoteker sendiri. Lalu bagaimana sih cara pemakaian antibiotik yang benar? Salah satunya dengan cara berikan hanya jika diresepkan oleh dokter. Jika ada pasien-pasien maupun masyarakat yang ingin membeli antibiotik tanpa resep dokter, mohon untuk tidak diberikan ya teman-teman. Lalu selanjutnya ikuti dosis dan jadwal pemberian yang dianjurkan. Dikarenakan antibiotik itu sendiri adalah obat yang diresepkan khusus dari dokter, maka dari itu ikuti anjuran dari signa dokter atau cara pakai dari dokter itu sendiri. Selanjutnya habiskan seluruh antibiotik meskipun dirasa gejala sudah sembuh seperti itu tadi. Antibiotik ini adalah obat yang khusus, maka dari itu kita perlu mengikuti aturan pemakaian antibiotik yang sangat-sangat mendasar, yaitu antibiotik wajib untuk dihabiskan. Lalu selanjutnya, jangan berbagi antibiotik dengan orang lain. Hal ini sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau antibiotik itu tidak boleh tidak dihabiskan. Kayak misalkan gejalanya sudah selesai, dihentikan, lalu kita kasih sisanya ke orang lain, itu tidak boleh ya. Lalu simpan antibiotik sesuai petunjuk dan jangan digunakan jika sudah kadaluarsa. Ini sudah pasti, maka dari itu. Selanjutnya, mengapa penggunaan yang benar itu penting? Salah satunya adalah menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Efek samping yang di sini banyak sekali sesuai dengan indikasi dan pengobatan antibiotik itu tersendiri. Lalu meningkatkan keberhasilan pengobatan. Nah, dari awal antibiotik itu harus digunakan terapi yang panjang atau sesuai dengan ketentuan antibiotik. Jika sudah dihentikan sebelum pengobatan itu selesai, kemungkinan besar antibiotik tidak dapat berjalan atau bekerja sesuai dengan kaidahnya. Lalu yang terakhir ini sangat penting, yaitu mencegah resistensi antibiotik, yaitu kondisi pada saat bakteri menjadi kebal terhadap obat. Ini adalah hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh kita semua jika sudah terlalu banyak antibiotik yang sudah resistensi. Lalu resistensi itu apa sih sebenarnya? Resistensi antibiotik adalah kondisi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang biasanya efektif membunuhnya. Artinya, secara sederhana, antibiotik ini bukan kebal terhadap kita, namun antibiotik sudah kebal oleh bakteri. Karena terlalu sering diberikan kepada bakteri, bakteri jadi hafal bagaimana tubuh melawan bakteri tersebut dengan antibiotik. Nah, kenapa sih resistensi bisa terjadi? Salah satunya karena penggunaan yang tadi yang tidak dihabiskan, kemudian minum antibiotik tanpa resep dokter, lalu ada juga menggunakan antibiotik untuk penyakit yang tidak disebabkan oleh virus.
Selanjutnya ada penggunaan antibiotik yang berlebihan di rumah seperti di peternakan maupun pertanian. Lalu apa sih dampaknya penggunaan antibiotik terlalu sering itu sendiri? Pengobatan yang tidak efektif menjadi waktu sakit atau rawat inap menjadi lebih lama. Nah itu tadi, kalau semisalkan antibiotik yang bisa sembuh dalam 5 hari karena dia sudah resistensi, sudah tidak mempan dengan antibiotik, bisa kemungkinan lebih lama dari 5 hari dari seharusnya gitu kan. Lalu dikarenakan waktu sembuhnya lama, ini menimbulkan resiko kematian yang meningkat. Lalu juga biaya pengobatan yang mahal. Jika sudah antibiotik yang terjangkau, yang bisa didapatkan di mana-mana, sudah resistensi, ada kemungkinan untuk pengobatan dari antibiotik ini sendiri hanya bisa dilakukan oleh antibiotik yang langka maupun yang mahal. Lalu bisa mengancam kesehatan masyarakat secara luas. Nah, ciri anak harus ke dokter, bukan diberi antibiotik sendiri. Seperti kalau jika dirasa memerlukan antibiotik, bisa dilakukan jika gejala-gejala ini sudah terpenuhi, seperti demam tinggi melebihi dari 3 hari, batuk berdahak kuning atau hijau lebih dari 5 hari, sesak napas, muntah terus-menerus, dan tidak mau makan dan minum. Dan jika terjadi infeksi serius seperti leher kaku, kulit kebirian, atau kejang, itu harus segera melakukan konsultasi dengan dokter. Nah, maka dari itu mari gunakan antibiotik dengan bijak. Jika antibiotik digunakan sembarangan hari ini, bisa jadi tidak ada lagi yang berguna untuk besok. Mari lindungi anak-anak kita, cucu-cucu kita dari ancaman resistensi antibiotik. Mungkin cukup sekian, terima kasih atas penyuluhan saya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.